Hello everyone, how's life? I hope that you are still happy and still healthy. And now we are going to discuss the new materials for the 12th grade. Ya, hari ini kita akan berdiskusi tentang materi terbaru untuk kelas 12. But first, I would like to say thank you because you have already finished your third exam. Ya, saya akan mengucapkan selamat untuk kalian karena telah menyelesaikan uji modul ketiga. And now, let's get started. Today we are going to discuss about news item text. Kira-kira apakah kalian sudah mengetahui what's news item? And then, okay, now have you ever watched the television? Kira-kira kalian pernah nggak baca TV? Or have you ever read the newspaper? Or maybe have you ever heard from the radio? Ya, jadi kira-kira kalau ada di televisi, newspaper, and the radio, ya news item adalah sebuah berita. Jadi, news item teks di sini merupakan berita yang biasanya itu ada di televisi, atau di radio, atau juga di koran. Nah, pengertian news item sendiri merupakan berita atau informasi yang ditujukan kepada publik tentang peristiwa yang sedang aktual atau dianggap penting. Biasanya berita-berita ini memang terjadi ketika kejadian itu atau peristiwa tersebut langsung terjadi ya. Berita itu biasanya tidak terlalu lama dan langsung terupdate di sosial media atau dimanapun. How about the social function? Untuk social functionnya sendiri yaitu to inform the readers, listener, or viewers about the event of the day which are considered newsworthy or important. Jadi di sini itu untuk menginformasikan si pembaca, si pendengar, si pelihat ya tentang kejadian dari hari tersebut yang ditujukan dengan tujuan yang sangat penting, biasanya kurang lebih tersebut ya. Okay, for the next one, the generic structure from the news item text. Generic structure di sini yaitu bagian-bagian dari news item. We have several structure from the news item. The first one is newsworthy event. The second one is background of the event. And the third one is sources. Nah, kira-kira yang number one, it's about recount of the event in summary form. Ya, di sini menjelaskan tentang recount itu kejadian masa lalu. The event in summary form. Jadi kita menjelaskan kejadian di masa lalu atau eventnya itu secara brief ya, secara singkat, di summarize, kurang lebihnya seperti itu. And then background of the event, elaborating of what happened. Lalu apa yang terjadi, kurang lebihnya seperti itu. And then the third one is sources. Sources itu artinya sources itu artinya sumber. Jadi ketika kita membuat sebuah berita, pastinya harus menjelaskan tentang sumber. A comment by participants in witness to an authorities expert on the event. Ya, jadi bisa bersangkutan dengan partisipannya atau si faktanya, witness itu loh yang melihat itu loh. Ada korban, ada saya lupa witness, and then the authorities atau si pembuatnya, kurang lebihnya seperti itu. And then the next one is the language feature from the newsworthy event. Jadi language feature adalah tata bahasa yang digunakan ketika kita akan membuat tentang newsworthy. The first one is short, telegraphic information capture in headline. Ya, kita harus membuatnya secara singkat atau telegraphic. Jadi yang mudah dibaca, bisa menggunakan diagram, graph, or something else. Ya, informasinya itu di capture menjadi satu in headline. The second one is use action verb to retell the event. Jadi kita menggunakan action verb. Verb itu kata kerja,
Sedangkan action itu aksi, kata kerja yang menggunakan aksi ya. It can be run, it can be killed, or something else. And then the third one is use saying verb. Kita harus menggunakan saying verb, kata kerja yang artinya saying. It can be said, called, and etc. Atau kata ya, maksudnya kata kurang lebih seperti itu. Berdasarkan dari sini atau kata Pak ini atau Pak ini menjelaskan bahwa, nah itu biasanya kalau berita-berita itu kurang lebihnya seperti itu. Okay, now I have example from the news item text ya. Di sini berjudulkan tentang 7 killed in accident on Jalan Sultan. Jadi di sini we have 3 generic structure. The first one is newsworthy event, the second one is background event, and the last one is sources. Yeah, the first one is 7 people were killed in collision between a bus, a car, and a truck at 10:35 p.m. on Jalan Sultan last night. Ya, di sini kita menjelaskan tentang kejadian yang sudah terjadi, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada 7 orang yang terbunuh dalam collision, itu tabrakan ya, antara bis, mobil, dan truk di Jalan Sultan kemarin malam pada pukul 10:30. And then for the second one is background event. The dead were all passengers in the car. Wow, orang yang meninggal atau korbannya itu adalah penumpang dari mobil. A police believed that the car might have been trying to overtake the bus when it was stuck by a truck coming from the opposite direction. Oh, jadi di sininya itu polisi menjelaskan bahwa mobilnya itu mau overtake, itu nyelip, biasanya nyelip ya, apa itu? Nyelip, mau nyelip lalu nggak nyampe, jadinya dia stuck sama si truknya itu. And then the driver of the car may not have been using his light. Okay, as the truck driver said he didn't see the car approaching. Jadi si driver, si pengemudi mobilnya itu nggak pakai lampu, jadinya si pengemudi truknya itu nggak lihat kalau ternyata ada mobil yang berlawanan arah, karena dia mau nyelip kayak gitu. And the sources-nya itu sumbernya, the police said the car should not have been trying to pass the bus. Seharusnya, kata si polisinya itu, mobilnya tidak boleh mencoba untuk nyelip bisnya, karena ketika dia nyelip bisnya dia kena sama si truknya itu. Since overtaking is not allowed in Jalan Sultan, karena menyelip atau mendahului ya, bahasa Indonesia mendahului itu tidak diizinkan di Jalan Sultan. In everywhere ya, dimanapun itu mungkin. Oke, di jalan-jalan tertentu mungkin boleh ya. And then in addition, the police reported that the car, or a small Japanese car, should not have been carrying more than 5 people. Iya, jadi ada informasi tambahan. Polisi juga menjelaskan seharusnya mobil yang kecil itu tidak boleh diisi lebih dari 6. Kenyataannya di sini yang meninggal 7. Oh sorry, tidak boleh lebih dari 5. Kenyataan di sini yang meninggal 7, jadinya itu melebihi kapasitas dari si mobil kecil tersebut. And the last one, the names of the victims are not yet known. Jadi namanya dari si victimnya itu belum diketahui. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Okay, I think that's for me ya. Jadi sudah cukup dari saya tentang the news item. For your assignment, please make the news item seolah-olah kalian bisa cari saja sebuah berita, lalu of course in English ya, di bahasa Inggris, and then please make a video and don't forget to submit it to me ya. That's all for me and see you.